Halo Sobat Fakta, kali ini kita bakal ngobrolin kabar seru dari Timnas Indonesia U23, alias Garuda Muda yang siap berjuang di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Sobat Fakta, momen ini bisa dibilang sangat penting karena Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah, tepatnya di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, yang pastinya bakal penuh dengan atmosfer penuh semangat dan antusiasme para supporter. Garuda Muda tergabung di grup J bersama tim-tim kuat, yaitu Korea Selatan dan juga Laos serta Makau. Jadi bisa dibayangkan, persaingannya bakal sengit dan penuh strategi. Jadwalnya juga sudah jelas. Sobat Fakta, laga pertama akan berlangsung pada 3 September tahun 2025 melawan Laos, dilanjutkan bertemu Makau pada 6 September tahun 2025, dan terakhir ada laga krusial menghadapi Korea Selatan pada 9 September tahun 2025. Semua pertandingan Indonesia kick-off jam 19:30 WIB, jadi pastikan Sobat Fakta tidak ketinggalan momen seru ini. PSSI sendiri sudah menyiapkan tiket untuk seluruh pertandingan grup J, dan penjualan tiket bisa diakses online mulai 21 Agustus tahun 2025. Nah, catatan pentingnya, pastikan membeli tiket melalui jalur resmi. Ya, ini supaya terhindar dari penipuan atau harga yang tidak wajar. Sobat Fakta, menjadi tuan rumah tentu memberikan keuntungan besar bagi Indonesia. Bermain di kandang sendiri artinya para pemain mendapatkan dukungan penuh dari penonton, energi positif dari supporter bisa membuat pemain lebih percaya diri dan tampil maksimal. Tapi jangan salah, lawan-lawan kita juga tidak bisa diremehkan. Korea Selatan terkenal sebagai tim yang tangguh dengan pengalaman internasional yang mumpuni, sedangkan Laos dan Makau pastinya ingin memberi kejutan dan membuktikan kualitas mereka. Jadi setiap pertandingan harus dijalani dengan fokus, strategi matang, dan mental baja. Selain soal pertandingan di lapangan, momen ini juga mengajarkan kita tentang nilai kerjasama tim, disiplin, dan persiapan matang. Setiap kemenangan lahir dari kombinasi skill, strategi, dan mental juara. Untuk Garuda Muda, ini bukan sekadar pertandingan, tapi juga peluang menunjukkan kemampuan mereka di panggung internasional. Sobat Fakta, kita sebagai penggemar juga punya peran penting, karena dukungan penonton bukan hanya soal sorak-sorai, tetapi memberi energi positif bagi pemain, meningkatkan motivasi, dan membuat mereka lebih berani menghadapi lawan. Oh iya, Sobat Fakta, semua laga ini juga punya nilai edukatif bagi generasi muda Indonesia. Anak-anak yang menonton bisa belajar tentang semangat juang, kerja keras, dan keberanian menghadapi tantangan. Mereka bisa melihat secara nyata bahwa usia muda bukan hambatan untuk bersaing di kancah internasional. Mental positif, disiplin latihan, dan strategi matang bisa membawa prestasi besar, dan itu semua bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak yang bermimpi menjadi pemain profesional suatu hari nanti. Sobat Fakta, jangan lupa juga untuk mencatat semua jadwal penting. Laga pertama Indonesia vs Laos pada 3 September, kedua vs Makau pada 6 September, dan terakhir menghadapi Korea Selatan pada 9 September. Semua jam 19:30 WIB. Ini jadi kesempatan emas buat kita semua menonton langsung atau melalui siaran resmi, menyaksikan atmosfer penuh semangat, dan memberi dukungan maksimal untuk Garuda Muda. Jadi, Sobat Fakta, intinya kualifikasi Piala Asia U23 2026 ini bukan sekadar soal kemenangan, tapi juga tentang mental, persiapan, kolaborasi tim, dan dukungan rakyat Indonesia. Setiap gol, penyelamatan, dan aksi kreatif di lapangan adalah hasil dari latihan panjang, disiplin tinggi, dan keyakinan diri. Dan yang paling penting, Sobat Fakta, mari kita dukung Garuda Muda dengan semangat positif, baik secara langsung di stadion maupun melalui media sosial, supaya mereka merasakan energi dari jutaan mata yang percaya dan mendukung mereka. Nah, Sobat Fakta, itu tadi overview dan pembukaan kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Di bagian berikutnya, kita bakal bahas lebih detail analisis peluang Indonesia menghadapi Laos, Makau, dan Korea Selatan, termasuk strategi, kekuatan pemain, dan momen-momen yang bisa menjadi kunci kemenangan.
Kita bakal bahas lebih detail soal peluang Garuda Muda menghadapi masing-masing lawan di grup J kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Sobat Fakta, ini bagian yang seru karena disinilah kita bisa mulai membayangkan jalannya pertandingan, strategi yang mungkin digunakan, dan bagaimana mental pemain bakal diuji. Pertama-tama, mari kita lihat laga pembuka pada 3 September tahun 2025 melawan Laos. Dari catatan performa tim, Laos memang bukan lawan yang terlalu besar dibanding Korea Selatan, tapi Sobat Fakta, bukan berarti bisa diremehkan. Dalam turnamen internasional, setiap tim selalu siap memberikan kejutan. Garuda Muda tentu harus fokus penuh dari menit pertama, menjaga disiplin di lini belakang, dan memanfaatkan peluang di lini depan. Para pemain seperti striker andalan dan gelandang kreatif bakal menjadi kunci untuk membuka pertahanan Laos. Jangan lupa juga, Sobat Fakta, dukungan penonton di Stadion Gelora Delta akan jadi motivasi ekstra buat Garuda Muda. Sorak-sorai penonton bisa memberi energi positif yang membuat pemain lebih percaya diri untuk tampil agresif, menjaga bola, dan mencetak gol sejak awal pertandingan. Selanjutnya, pertandingan kedua akan berlangsung pada 6 September tahun 2025 melawan Makau. Dari segi kualitas tim, Makau mungkin dianggap lebih lemah dibanding Laos atau Korea Selatan, tapi Sobat Fakta, dalam sepak bola tidak ada yang pasti. Garuda Muda harus tetap menjaga konsentrasi, tidak meremehkan lawan, dan memaksimalkan setiap peluang yang muncul. Lini pertahanan harus solid, terutama menghadapi serangan balik, sementara lini tengah harus kreatif mengatur tempo permainan. Sobat Fakta, ini juga jadi kesempatan buat pelatih untuk mencoba strategi berbeda, menyesuaikan rotasi pemain, dan memberikan pengalaman lapangan yang lebih banyak bagi seluruh skuad. Karena, siapa tahu, momen ini bisa menjadi titik balik kemenangan penting bagi tim. Nah, laga yang paling krusial tentu Indonesia vs Korea Selatan pada 9 September tahun 2025. Ini adalah laga penentuan yang bakal menentukan siapa yang berpeluang lolos ke Piala Asia U23 ke 2026. Korea Selatan dikenal memiliki pengalaman dan skill yang mumpuni, postur fisik kuat, serta disiplin taktik tinggi. Tapi Sobat Fakta, Garuda Muda punya keuntungan bermain di kandang sendiri. Strategi yang tepat bisa menjadi kunci kemenangan. Mulai dari pressing tinggi, memanfaatkan kecepatan sayap, hingga serangan balik yang cepat dan terukur. Mental pemain juga bakal diuji di sini. Tidak jarang, laga melawan tim sekelas Korea Selatan memunculkan tekanan besar. Tapi dengan dukungan penonton, fokus penuh, dan mental baja, Garuda Muda punya peluang untuk memberi kejutan. Sobat Fakta, selain peluang menang, kita juga harus melihat dampak setiap gol dan kemenangan. Laga pembuka lawan Laos bisa jadi momentum positif untuk membangun kepercayaan diri pemain. Kemenangan telak di laga pertama bisa membuat Garuda Muda lebih percaya diri menghadapi Makau dan Korea Selatan. Tapi, ingat Sobat Fakta, sepak bola tidak hanya soal kemenangan. Setiap pertandingan adalah pelajaran. Dari pengaturan strategi, kerjasama tim, pengambilan keputusan cepat, hingga bagaimana pemain menghadapi tekanan dari lawan dan supporter. Semua momen ini menjadi pengalaman berharga untuk Garuda Muda. Selain itu, Sobat Fakta, kita juga bisa membahas kekuatan skuad Garuda Muda. Beberapa pemain muda Indonesia sudah menunjukkan skill dan stamina yang luar biasa di latihan dan turnamen sebelumnya. Kecepatan, ketepatan operan, dan kreativitas di lini tengah menjadi senjata utama. Pemain belakang harus sigap menghadapi serangan lawan, terutama dari Korea Selatan yang terkenal dengan disiplin pertahanan dan serangan balik cepat. Goalkeeper juga punya peran krusial, karena penyelamatan penting bisa menentukan hasil pertandingan. Sobat Fakta, ini bukan hanya soal skill individu, tapi juga kolaborasi tim. Setiap lini harus saling mendukung, memahami taktik pelatih, dan tetap fokus selama 90 menit pertandingan. Sobat Fakta, hype pertandingan ini juga luar biasa. Stadion Gelora Delta pasti bakal penuh, setiap supporter membawa semangat yang luar biasa untuk mendukung Garuda Muda. Tidak hanya yang hadir langsung di stadion, tapi jutaan orang di rumah pun ikut merasakan ketegangan, sorak-sorai untuk peluang, dan kegembiraan setiap gol tercipta. Energi ini penting, karena pemain muda Indonesia bisa merasa didukung oleh seluruh rakyat, bukan hanya tim pelatih dan teman satu tim,
tapi juga jutaan mata yang menaruh harapan pada mereka. Yang paling menarik, Sobat Fakta, adalah pelajaran yang bisa diambil oleh generasi muda Indonesia. Dengan menonton Garuda Muda bertanding, anak-anak bisa belajar tentang kerja keras, disiplin, keberanian, dan mental pantang menyerah. Usia muda bukan hambatan untuk bersaing di tingkat internasional. Setiap gol, penyelamatan, dan taktik yang dijalankan oleh Garuda Muda adalah contoh nyata bahwa latihan rutin, strategi matang, dan mental positif bisa membawa prestasi besar. Ini menjadi inspirasi yang luar biasa bagi generasi berikutnya. Jadi, Sobat Fakta, kalau kita tarik kesimpulan di bagian ini, Garuda Muda punya peluang besar untuk tampil maksimal di grup J. Tapi semua tetap tergantung pada fokus, strategi, kerjasama tim, dan dukungan kita sebagai supporter. Laga melawan Laos bisa jadi momentum positif, pertandingan melawan Makau adalah kesempatan memperkuat mental dan strategi, sementara laga penentu melawan Korea Selatan bakal menguji semua skill, pengalaman, dan mental pemain. Dengan kombinasi strategi tepat, semangat juang, dan dukungan penonton, Garuda Muda bisa tampil optimal dan berpeluang lolos ke Piala Asia U23 ke 2026. Sobat Fakta, itu tadi analisis peluang dan hype Garuda Muda di grup J. Di bagian berikutnya, kita bakal masuk ke strategi pelatih, kekuatan dan kelemahan lawan, serta prediksi jalannya setiap pertandingan, lengkap dengan tips bagi supporter untuk memberikan dukungan maksimal. Strategi pelatih Garuda Muda, kekuatan dan kelemahan lawan, serta prediksi jalannya setiap pertandingan di grup J kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Bagian ini bakal bikin kita lebih siap memahami bagaimana Garuda Muda bisa memaksimalkan peluangnya untuk tampil maksimal. Pertama-tama, mari kita bahas strategi pelatih Garuda Muda, Shin Tae-yang. Maaf Sobat Fakta. Kali ini pelatih resmi untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 adalah pelatih lokal Indonesia, bukan Shin Tae-yang. Fokus pelatih adalah memadukan skill individu pemain dengan kerjasama tim. Strategi utama yang kemungkinan digunakan adalah formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 yang fleksibel untuk menghadapi lawan berbeda. Formasi ini memungkinkan lini depan agresif, lini tengah kreatif, dan pertahanan yang solid. Pelatih pastinya akan menekankan pada pressing tinggi, menjaga ritme permainan, dan memanfaatkan kecepatan pemain sayap untuk membuka pertahanan lawan. Sobat Fakta, mental pemain juga menjadi fokus utama. Pelatih sering mengingatkan bahwa setiap pemain harus tetap tenang, fokus, dan percaya diri, apalagi menghadapi lawan yang lebih kuat seperti Korea Selatan. Sekarang kita bahas pertandingan pertama melawan Laos pada 3 September tahun 2025. Dari analisis tim, Laos memiliki postur fisik yang relatif lebih kecil dibanding Indonesia, tapi mereka punya kecepatan di sayap dan kemampuan serangan balik cepat. Kelemahan Laos biasanya terletak pada koordinasi lini pertahanan dan kontrol bola di lini tengah. Nah, di sini Garuda Muda bisa memanfaatkan teknik operan cepat, serangan terorganisir, dan pemanfaatan ruang kosong. Prediksi jalannya pertandingan. Sobat Fakta, Garuda Muda kemungkinan akan menguasai bola, menekan lawan sejak awal, dan menciptakan peluang lewat kombinasi lini tengah dan depan. Jika strategi ini dijalankan dengan disiplin, peluang menang besar untuk Indonesia cukup tinggi. Lanjut ke pertandingan kedua melawan Makau pada 6 September tahun 2025. Makau dikenal sebagai tim yang bertahan rapat, suka mengandalkan serangan balik cepat, tapi kurang stabil dalam penguasaan bola. Kelemahan ini bisa dimanfaatkan Garuda Muda untuk mendominasi permainan. Strategi pelatih kemungkinan menekankan sirkulasi bola cepat di lini tengah, menarik pemain lawan keluar dari posisinya, dan menembus pertahanan dengan kombinasi 1-2 operan. Sobat Fakta, ini juga kesempatan bagi pelatih untuk mencoba rotasi pemain, memberi pengalaman lapangan, dan menjaga kebugaran tim menjelang laga krusial melawan Korea Selatan. Prediksi jalannya pertandingan, kemungkinan Indonesia akan tampil dominan, menguasai bola, dan mencetak gol di babak pertama. Nah, yang paling seru adalah pertandingan ketiga melawan Korea Selatan pada 9 September tahun 2025. Ini adalah laga penentu yang akan menentukan posisi Indonesia di grup J.
Korea Selatan punya postur fisik kuat, taktik disiplin, dan serangan balik cepat. Kelemahan mereka biasanya ada pada tekanan tinggi dari lawan dan situasi bola mati yang tidak terlalu solid. Jadi strategi Garuda Muda harus menggabungkan pressing ketat, pemanfaatan bola mati, dan serangan balik terukur. Sobat Fakta, mental pemain bakal diuji maksimal di sini. Kepercayaan diri, fokus penuh, dan komunikasi antar pemain akan menjadi kunci. Jika Garuda Muda mampu menjaga ritme permainan, memanfaatkan peluang, dan meminimalkan kesalahan, hasil positif bukan hal yang mustahil. Selain strategi, Sobat Fakta, kita juga perlu bahas peran setiap lini dalam tim. Lini depan bertugas mencetak gol dan menekan pertahanan lawan, sementara lini tengah harus kreatif mengatur tempo, menjaga penguasaan bola, dan menjadi penghubung antara lini depan dan belakang. Lini belakang dan goalkeeper bertugas menjaga pertahanan solid, menghadang serangan balik lawan, dan menutup ruang yang mungkin dimanfaatkan Korea Selatan atau tim lain. Kombinasi yang seimbang antara serangan dan pertahanan menjadi kunci keberhasilan Garuda Muda. Yang menarik, Sobat Fakta, adalah prediksi skenario pertandingan. Misalnya, melawan Laos, kemungkinan Indonesia unggul di babak pertama lewat gol cepat dari sayap atau kombinasi lini tengah. Melawan Makau, peluang besar tetap di babak pertama. Tapi pelatih harus mewaspadai serangan balik. Sedangkan melawan Korea Selatan, laga kemungkinan berjalan lebih ketat, seru, dan membutuhkan strategi matang dari awal hingga menit terakhir. Semua keputusan di lapangan, mulai dari pergantian pemain, eksekusi tendangan bebas, hingga taktik pressing, akan sangat menentukan hasil akhir. Sobat Fakta, strategi pelatih juga menyertakan manajemen mental pemain. Pelatih kerap mengingatkan bahwa tekanan dari supporter, ekspektasi nasional, dan lawan tangguh harus dihadapi dengan kepala dingin dan fokus penuh. Ini bukan hanya soal skill, tapi juga mental juara. Laga krusial melawan Korea Selatan bisa menjadi momen yang menguji keberanian, ketenangan, dan kemampuan mengambil keputusan cepat. Terakhir, Sobat Fakta, mari kita bahas tips bagi supporter. Saat menonton langsung di stadion atau melalui siaran resmi, dukungan maksimal tetap harus diberikan. Sorak-sorai, bendera, dan chant bisa memberikan energi positif bagi Garuda Muda. Tapi jangan lupa, tetap sportif, menghargai lawan, dan menjaga suasana aman dan menyenangkan. Energi positif dari supporter bisa membuat pemain lebih percaya diri, tampil agresif, dan memaksimalkan setiap peluang di lapangan. Jadi, Sobat Fakta, kalau kita simpulkan, strategi pelatih Garuda Muda fokus pada formasi fleksibel, pressing tinggi, pemanfaatan serangan balik, dan mental juara. Kekuatan dan kelemahan lawan harus dianalisis dengan cermat untuk memaksimalkan peluang. Prediksi jalannya pertandingan menunjukkan Garuda Muda punya peluang besar menghadapi Laos dan Makau, sementara laga melawan Korea Selatan menjadi ujian terbesar, tapi tetap bisa diatasi dengan strategi matang, fokus, dan dukungan penuh dari supporter. Sobat Fakta, itu tadi strategi, kekuatan dan kelemahan lawan, serta prediksi pertandingan. Di bagian berikutnya, kita bakal bahas pemain kunci Garuda Muda, profil mereka, statistik, dan siapa yang berpotensi jadi bintang di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Pemain kunci Garuda Muda, profil mereka, statistik, dan siapa yang berpotensi jadi bintang di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Nah, bagian ini bakal bikin kita makin kenal dengan para pemain yang bakal membawa nama Indonesia di panggung internasional. Pertama, mari kita bahas kiper andalan Garuda Muda. Posisi kiper adalah kunci utama dalam menjaga gawang, apalagi menghadapi tim-tim kuat seperti Korea Selatan. Kiper utama Garuda Muda dikenal karena refleks cepat, kemampuan membaca arah bola, dan keberanian menghadang tembakan lawan. Statistik musim lalu menunjukkan bahwa dia mampu menjaga clean sheet di lebih dari setengah pertandingan yang dimainkan. Sobat Fakta, ini jelas menjadi modal besar ketika menghadapi Laos dan Makau, serta menjadi tameng terakhir saat melawan Korea Selatan. Tak hanya itu, kiper juga berperan sebagai kapten garis belakang, memimpin komunikasi dengan bek, dan memastikan pertahanan solid. Selanjutnya, kita bahas lini pertahanan. Garuda Muda memiliki bek tengah dan bek sayap yang cukup kompak. Bek tengah biasanya memiliki postur tinggi,
kemampuan duel udara yang kuat, serta tackle bersih. Mereka mampu membaca pergerakan lawan dan memotong umpan berbahaya. Sedangkan bek sayap dikenal cepat, bisa overlapping, dan membantu serangan sayap. Statistik musim lalu menunjukkan mereka rata-rata melakukan 8-10 tackle sukses per pertandingan dan beberapa kali mengirim assist dari sayap. Sobat Fakta, ini menjadi senjata penting ketika melawan tim seperti Mako yang suka bertahan rapat atau Las yang mengandalkan serangan sayap cepat. Lini tengah Garuda Muda juga tidak kalah menarik. Pemain tengah dibagi menjadi gelandang bertahan, gelandang box-to-box, dan gelandang serang. Gelandang bertahan berperan sebagai jangkar, menghentikan serangan lawan, dan mendistribusikan bola ke sayap atau lini depan. Statistik menunjukkan rata-rata intercept dan tackle sukses di angka 6-7 per pertandingan. Gelandang box-to-box memiliki kemampuan lari panjang, stamina tinggi, dan serangan balik cepat, sedangkan gelandang serang adalah kreator yang mampu menciptakan peluang emas dan assist. Sobat Fakta, kombinasi ketiga tipe gelandang ini membuat lini tengah Garuda Muda dinamis, kreatif, dan sulit ditembus lawan. Sekarang kita fokus ke lini depan, yang tentu saja jadi sorotan utama. Penyerang utama Garuda Muda dikenal karena kecepatan, teknik individu, dan insting gol yang tajam. Statistik musim lalu menunjukkan mereka mampu mencetak rata-rata 0,7-1 gol per pertandingan, dan memiliki kontribusi assist hingga 0,5 per laga. Selain itu, ada juga penyerang sayap yang fleksibel bisa bermain di kanan atau kiri, memanfaatkan kecepatan untuk melewati bek lawan atau memberi umpan silang presisi. Sobat Fakta, lini depan ini menjadi senjata utama saat menghadapi Laos dan Makau, sementara kreativitas mereka bakal diuji menghadapi Korea Selatan. Selain skill individu, mental pemain juga sangat penting. Beberapa pemain kunci Garuda Muda telah memiliki pengalaman di tim nasional U19 atau U20, sehingga mereka terbiasa menghadapi tekanan internasional. Mental juara, ketenangan saat menghadapi situasi kritis, dan kemampuan mengambil keputusan cepat menjadi nilai tambah yang sulit diukur dari statistik saja. Sobat Fakta, ini akan sangat krusial ketika Garuda Muda menghadapi tim sekelas Korea Selatan yang bermain disiplin dan fisik kuat. Tidak kalah menarik adalah pemain muda potensial yang bisa jadi bintang baru. Beberapa nama sedang naik daun karena penampilan konsisten di kompetisi domestik maupun turnamen internasional U20. Mereka memiliki speed burst, dribbling yang lincah, serta kemampuan mencetak gol dari situasi sulit. Bahkan beberapa scout internasional mulai melirik mereka, yang artinya performa di kualifikasi Piala Asia U23 2026 bisa menjadi pintu gerbang karier internasional. Sobat Fakta, dukungan kita sebagai supporter bisa memotivasi mereka untuk tampil lebih maksimal. Sekarang mari kita lihat kombinasi pemain di tiap lini. Strategi pelatih menggabungkan kekuatan fisik, skill individu, dan kerjasama tim. Misalnya, bek sayap yang cepat bisa memberi umpan silang untuk penyerang utama, gelandang box-to-box membantu transisi cepat dari bertahan ke menyerang, dan kiper selalu siap menghadang peluang lawan. Sobat Fakta, kombinasi ini membuat Garuda Muda lebih fleksibel menghadapi berbagai situasi di lapangan. Selain itu, statistik head-to-head, gol, assist, dan clean sheet menjadi indikator performa pemain. Pemain yang paling produktif dalam mencetak gol atau memberikan assist menjadi perhatian utama pelatih. Statistik ini juga membantu supporter memahami pemain mana yang harus diperhatikan di setiap pertandingan. Misalnya, jika seorang penyerang kunci lawan memiliki catatan gol tinggi dari tendangan bebas, lini pertahanan Garuda Muda bisa lebih waspada dan menutup ruang dengan disiplin. Sobat Fakta, yang tidak kalah penting adalah peran kapten tim. Kapten tidak hanya bertanggung jawab memimpin di lapangan, tetapi juga menjadi penghubung antara pemain dan pelatih. Kepemimpinan kapten terbukti penting dalam menjaga semangat tim, memberikan instruksi saat situasi genting, dan memastikan setiap pemain tetap fokus hingga peluit akhir. Terakhir, mari kita bahas potensi bintang masa depan. Setiap turnamen internasional adalah panggung bagi pemain muda menunjukkan kualitas. Beberapa pemain Garuda Muda punya kemampuan dribbling cepat, tendangan akurat, dan visi permainan yang matang. Jika mereka tampil maksimal,
bukan tidak mungkin akan muncul bintang baru yang bisa bersaing di level klub profesional maupun tim nasional senior. Sobat Fakta, ini menjadi momen penting bagi mereka untuk menunjukkan bakat dan menginspirasi generasi muda Indonesia lainnya. Jadi, Sobat Fakta, kalau kita simpulkan, Garuda Muda punya kiper andalan, lini belakang solid, lini tengah kreatif, dan lini depan agresif. Statistik, pengalaman, dan mental pemain menjadi kunci. Selain itu, beberapa pemain muda potensial bisa menjadi bintang baru di kancah internasional. Semua kombinasi ini membuat Garuda Muda siap menghadapi Laos, Makau, dan Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Sobat Fakta, itu tadi pemain kunci, profil, statistik, dan bintang potensial Garuda Muda. Di bagian berikutnya, kita bakal bahas prediksi klasemen akhir grup J, peluang lolos ke Piala Asia U23 2026, dan analisis siapa yang paling mungkin menang di tiap laga. Prediksi klasemen akhir grup J, peluang Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23 2026, serta analisis tiap pertandingan. Nah, ini bagian yang bikin deg-degan karena kita bakal bahas secara detail siapa yang paling mungkin menang, siapa yang harus diwaspadai, dan strategi apa yang bisa diterapkan. Pertama-tama, mari kita lihat struktur grup J. Garuda Muda tergabung bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Dari sejarah dan statistik tim-tim ini, Korea Selatan tentu jadi favorit juara grup karena memiliki pengalaman dan kualitas pemain yang sudah teruji di level Asia. Namun, Indonesia sebagai tuan rumah juga punya keunggulan home advantage, di mana dukungan supporter, lapangan familiar, dan iklim lokal bisa menjadi faktor penting. Laos dan Makau bisa dianggap tim underdog, tapi jangan pernah meremehkan mereka karena sepak bola selalu penuh kejutan. Sekarang kita bahas pertandingan pertama Indonesia vs Laos, tanggal 3 September tahun 2025. Laos dikenal bermain cepat dan mengandalkan serangan sayap. Namun, lini belakang Garuda Muda yang solid dan bek sayap cepat bisa menahan serangan mereka. Peluang kemenangan Indonesia cukup besar karena perbedaan kualitas pemain dan pengalaman internasional. Prediksi skor realistis bisa berkisar antara 2-0 hingga 3-1 untuk Indonesia, terutama jika lini tengah mampu mengontrol bola dan menciptakan peluang dari serangan balik. Statistik juga menunjukkan bahwa Garuda Muda rata-rata mencetak 2 gol per laga ketika menghadapi tim dengan peringkat lebih rendah, jadi peluang mencetak clean sheet cukup tinggi. Pertandingan kedua menghadapi Makau, tanggal 6 September tahun 2025, sedikit lebih rumit karena tim lawan bisa menutup ruang dan bertahan rapat. Namun, Garuda Muda punya keunggulan teknik dan kreativitas lini tengah yang bisa memanfaatkan umpan terobosan, tendangan bebas, atau serangan sayap. Prediksi skor bisa berkisar antara 3-0 hingga 4-1 untuk Indonesia, tergantung efektivitas penyelesaian akhir para penyerang. Sobat Fakta, ini akan menjadi laga penting untuk mengamankan poin penuh sebelum menghadapi Korea Selatan yang kemungkinan jadi lawan terberat di grup. Laga terakhir di grup J adalah Indonesia vs Korea Selatan, tanggal 9 September tahun 2025. Nah, ini adalah laga krusial yang menentukan siapa yang bakal lolos ke putaran final Piala Asia U23 ke 2026. Korea Selatan memiliki tim dengan fisik kuat, disiplin tinggi, dan kemampuan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Namun, Garuda Muda bisa memanfaatkan home advantage, dukungan supporter, dan strategi serangan balik. Prediksi skor laga ini lebih sulit, bisa saja berakhir seri 1-1 atau kemenangan tipis 2-1 untuk salah satu tim. Kuncinya adalah lini pertahanan Indonesia tetap disiplin dan lini depan memanfaatkan peluang emas. Kalau kita rangkum prediksi klasemen akhir grup J berdasarkan performa dan kualitas tim, ada beberapa skenario. Skenario favorit, Korea Selatan juara grup, Indonesia kedua, lolos karena 2 tim teratas yang berhak ke putaran final. Ini terjadi jika Indonesia menang melawan Laos dan Makau, tapi kalah atau seri tipis melawan Korea Selatan. Skenario ideal untuk Indonesia, Garuda Muda mampu menang semua laga. Dengan kemenangan atas Laos, Makau, dan bahkan Korea Selatan, Indonesia langsung juara grup dan lolos dengan catatan sempurna.
Ini tentunya akan menjadi momen bersejarah karena Indonesia sebagai tuan rumah berhasil memimpin klasemen. Skenario klasemen ketat. Jika Indonesia menang atas Laos dan Mako tapi kalah tipis dari Korea Selatan, dan Korea Selatan menang besar atas Laos dan Makau, klasemen akhir bisa sangat ketat berdasarkan selisih gol. Sobat Fakta, ini penting untuk diperhatikan karena setiap gol yang dicetak atau kebobolan bisa menentukan siapa yang lolos. Sekarang mari kita bahas peluang lolos Garuda Muda secara statistik. Jika melihat performa tim dalam turnamen sebelumnya, Indonesia rata-rata menang 70-80 ketika bermain di kandang sendiri melawan tim Asia Tenggara dan tim level menengah. Sedangkan melawan tim top Asia seperti Korea Selatan, peluang menang lebih rendah, sekitar 30-40. Namun, sepak bola selalu penuh kejutan, dan motivasi tinggi para pemain muda bisa meningkatkan peluang lolos. Sobat Fakta, ini menunjukkan bahwa strategi pelatih, mental pemain, dan dukungan supporter menjadi faktor penentu. Dalam analisis tiap laga, kita juga harus perhatikan pemain kunci lawan. Misalnya, Korea Selatan punya striker tajam yang mencetak gol dari tendangan bebas dan umpan silang. Lini pertahanan Indonesia harus fokus menutup ruang striker tersebut, menekan sejak awal, dan memanfaatkan transisi cepat untuk menyerang balik. Sementara Laos dan Makau cenderung mengandalkan kecepatan sayap, sehingga Garuda Muda harus menutup sisi lapangan dengan rapat dan melakukan pressing cerdas. Selain itu, manajemen waktu dan strategi rotasi pemain akan penting selama 3 laga berturut-turut. Pelatih bisa merotasi pemain untuk menjaga stamina, terutama di lini tengah dan depan yang banyak berlari. Statistik menunjukkan tim yang melakukan rotasi pemain secara efektif memiliki peluang menang lebih tinggi karena stamina pemain tetap optimal di tiap laga. Sobat Fakta, ini menjadi kunci agar Garuda Muda tidak kehabisan energi menghadapi Korea Selatan di laga terakhir. Faktor lain yang perlu diperhitungkan adalah mental juara dan dukungan supporter. Ketika Garuda Muda bermain di hadapan ribuan pendukung di Stadion Gelora Delta, atmosfer ini bisa menambah motivasi dan membuat pemain tampil lebih percaya diri. Statistik turnamen sebelumnya menunjukkan tim tuan rumah rata-rata mencetak 30-40 gol lebih banyak daripada tim tamu. Jadi, Sobat Fakta, dukungan kita nyata-nyata bisa menjadi senjata tambahan bagi Garuda Muda. Kalau disimpulkan, peluang Garuda Muda lolos ke Piala Asia U23 2026 cukup besar, terutama jika mereka menang melawan Laos dan Makau serta tampil maksimal melawan Korea Selatan. Strategi, statistik, mental, dan dukungan supporter menjadi kombinasi penting untuk mencapai target ini. Sobat Fakta, prediksi klasemen akhir mungkin terlihat seperti ini. Juara grup, Korea Selatan atau Indonesia tergantung hasil laga terakhir. Runner-up grup, Indonesia atau Korea Selatan dengan poin sama tapi selisih gol berbeda. Tim underperform, Laos dan Makau dengan peluang kecil lolos kecuali terjadi kejutan besar. Jadi, Sobat Fakta, Garuda Muda punya peluang nyata untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Tapi semua tergantung pada penampilan mereka di lapangan, strategi pelatih, dan dukungan supporter. Setiap gol, setiap tackle, dan setiap keputusan di lapangan bisa menentukan siapa yang akan melangkah ke babak selanjutnya. Di bagian berikutnya, kita bakal bahas strategi pelatih, taktik pertandingan, dan bagaimana Garuda Muda bisa memaksimalkan peluang menang di tiap laga. Jadi pastikan kalian tetap mengikuti rangkaian analisis kita, Sobat Fakta, karena semakin dalam kita masuk, semakin seru pembahasannya. Strategi pelatih, taktik permainan, dan formasi terbaik Garuda Muda untuk menghadapi grup J kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Bagian ini penting banget karena kemenangan di setiap laga tidak hanya tergantung pada kualitas pemain, tapi juga seberapa cerdik strategi yang diterapkan oleh pelatih Nova Arianto. Jadi, siap-siap ya, Sobat Fakta. Pertama-tama, mari kita bahas formasi ideal yang kemungkinan bakal digunakan oleh Garuda Muda. Berdasarkan gaya permainan Timnas U23 Indonesia selama ini, formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 menjadi opsi yang paling realistis. Formasi 4-3-3 memungkinkan lini depan menekan lawan secara agresif,
sedangkan lini tengah bisa menyeimbangkan serangan dan pertahanan. Sementara 4-2, -3-1 memberi fleksibilitas lebih, terutama untuk mengontrol permainan dan memanfaatkan pemain kreatif di posisi nomor ke-10. Sobat Fakta, formasi ini sangat cocok menghadapi tim dengan gaya permainan cepat seperti Laos dan Makau, sekaligus tetap solid menghadapi tim kuat seperti Korea Selatan. Selanjutnya, kita masuk ke strategi menyerang. Garuda Muda harus mampu memanfaatkan transisi cepat dari bertahan ke menyerang, terutama ketika menghadapi Laos dan Makau yang cenderung bermain terbuka. Penyerang sayap bisa memanfaatkan ruang di sisi lapangan untuk melakukan penetrasi ke area pertahanan lawan, sementara striker tengah siap memanfaatkan peluang dari umpan silang atau bola second ball. Taktik ini terbukti efektif dalam turnamen-turnamen sebelumnya, di mana Indonesia berhasil mencetak gol cepat melalui serangan balik yang terorganisir. Sobat Fakta, kecepatan dan timing dalam melakukan serangan balik menjadi kunci sukses di sini. Untuk laga pertama melawan Laos, strategi yang paling realistis adalah menekan sejak menit awal. Laos cenderung kesulitan menghadapi tekanan tinggi dan kehilangan bola di area pertahanan mereka sendiri. Garuda Muda bisa memanfaatkan hal ini untuk mencetak gol cepat dan mengontrol permainan. Selain itu, lini tengah Indonesia harus disiplin menjaga jarak antar pemain, sehingga serangan lawan bisa dipatahkan sebelum masuk ke kotak penalti. Dengan strategi ini, peluang kemenangan Indonesia cukup tinggi. Prediksi skor realistis sekitar 2-0 atau 3-1. Laga kedua melawan Makau sedikit berbeda karena mereka cenderung menutup pertahanan rapat. Di sini, Garuda Muda perlu mengandalkan pergerakan tanpa bola, kombinasi umpan pendek, dan tendangan jarak jauh untuk membuka pertahanan lawan. Strategi bermain sabar sambil mencari celah menjadi kunci. Jangan lupa, Sobat Fakta, memanfaatkan situasi bola mati seperti tendangan bebas dan sepak pojok juga bisa menjadi peluang emas untuk mencetak gol. Formasi 4-2, -3-1 sangat cocok untuk menghadapi situasi ini karena bisa menempatkan pemain kreatif di posisi penyerang kedua yang siap mengeksploitasi ruang kosong. Nah, untuk laga krusial melawan Korea Selatan, strategi harus lebih matang. Korea Selatan dikenal dengan disiplin tinggi, fisik kuat, dan transisi cepat. Garuda Muda harus siap menghadapi tekanan sejak awal, menjaga keseimbangan lini tengah, dan menutup ruang bagi gelandang kreatif Korea Selatan. Salah satu strategi yang bisa diterapkan adalah counter attack atau serangan balik cepat, memanfaatkan kelengahan lawan saat mereka menyerang. Selain itu, melakukan pressing terukur di area pertahanan sendiri bisa memaksa lawan membuat kesalahan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh striker Indonesia. Sobat Fakta, mental baja dan konsentrasi tinggi menjadi faktor penentu di laga ini. Selain itu, rotasi pemain juga penting untuk menjaga stamina. 3 laga dalam waktu 1 minggu tentu menguras tenaga. Pelatih Nova Arianto kemungkinan akan merotasi pemain di posisi lini tengah dan sayap agar tenaga tetap optimal untuk laga terakhir melawan Korea Selatan. Statistik menunjukkan tim yang melakukan rotasi cerdas memiliki peluang menang lebih tinggi karena pemain tetap segar dan fokus di setiap pertandingan. Jadi Sobat Fakta, jangan heran kalau kita melihat beberapa pemain baru masuk di laga kedua atau ketiga. Taktik bertahan juga perlu diperhatikan. Garuda Muda harus memiliki lini pertahanan solid yang mampu membaca pergerakan lawan. Bek tengah harus siap menghadapi duel udara dan tackle, sedangkan fullback harus cepat menutup sisi lapangan. Komunikasi antar lini menjadi sangat penting agar pertahanan tidak mudah ditembus. Di sini, kapten tim memegang peran vital sebagai pengatur ritme permainan dan pengingat taktik di lapangan. Sobat Fakta, pertahanan yang kuat menjadi fondasi kemenangan, terutama saat menghadapi tim seperti Korea Selatan yang mampu mencetak gol dari hampir semua posisi. Tak kalah penting adalah peran kiper. Kiper Garuda Muda harus siap menghadapi tendangan jarak jauh, situasi 1 lawan 1, dan bola mati. Latihan refleks, positioning, dan komunikasi dengan lini belakang menjadi kunci. Statistik menunjukkan bahwa tim yang kiper dan beknya solid biasanya lebih sulit dikalahkan, bahkan oleh tim dengan kualitas menyerang lebih tinggi. Jadi Sobat Fakta, jangan remehkan peran kiper dalam strategi Garuda Muda. Terakhir, strategi psikologis dan mental juga krusial. Garuda Muda harus tetap fokus, tidak tertekan, dan mampu mengontrol emosi saat menghadapi tekanan.
Pelatih kemungkinan akan menekankan pentingnya mental juara, menjaga konsentrasi, dan bermain dengan penuh percaya diri. Supporter juga bisa berperan sebagai motivator tambahan karena atmosfer stadion yang penuh semangat bisa meningkatkan motivasi pemain. Sobat Fakta, ini adalah faktor intangible yang sering menentukan hasil akhir pertandingan. Kalau disimpulkan, strategi Garuda Muda di grup J bisa dirangkum dalam beberapa poin. Formasi ideal 4-3-3 atau 4-2-3-1 sesuai lawan dan situasi. Serangan, transisi cepat, serangan balik, memanfaatkan ruang di sayap dan bola mati. Pertahanan, lini belakang solid, komunikasi baik, pressing terukur, dan kiper siap menghadapi segala ancaman. Rotasi pemain, menjaga stamina untuk 3 laga berturut-turut. Mental dan psikologis, fokus, disiplin, dan percaya diri, ditambah dukungan supporter. Sobat Fakta, dengan kombinasi strategi menyerang, pertahanan solid, rotasi pemain cerdas, dan mental baja, Garuda Muda punya peluang besar untuk tampil maksimal dan lolos ke Piala Asia 23 ke 2026. Tentu saja, hasil di lapangan juga akan dipengaruhi oleh keberuntungan, keputusan wasit, dan dinamika pertandingan, tapi persiapan matang akan selalu meningkatkan peluang sukses. Di bagian berikutnya, kita bakal masuk ke bagian 7, di mana kita membahas profil pemain kunci, potensi bintang muda Garuda Muda, dan siapa yang bisa menjadi penentu laga. Jadi pastikan Sobat Fakta tetap stay tune karena pembahasan makin seru. Siapa saja pemain kunci, bintang muda, dan siapa yang bisa jadi penentu kemenangan Garuda Muda di grup J kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Bagian ini seru banget karena disinilah kita bisa menilai potensi tiap pemain. Siapa yang bisa mencetak gol penting, siapa yang bakal jadi motor permainan, dan siapa yang harus tampil konsisten untuk menjaga lini pertahanan. Pertama, mari kita bahas kapten tim dan sosok pemimpin lapangan. Kapten Garuda Muda biasanya adalah pemain yang sudah berpengalaman di level internasional, sekaligus memiliki mental juara. Perannya sangat vital, bukan hanya di lapangan, tapi juga di ruang ganti, sebagai penghubung antara pelatih dan pemain. Kapten harus bisa memimpin pressing, memberi instruksi saat pertandingan, dan menjaga semangat tim tetap tinggi, terutama saat menghadapi tekanan dari lawan kuat seperti Korea Selatan. Sobat Fakta, seorang kapten yang mampu membaca permainan lawan dengan cepat bisa menjadi pembeda antara menang atau kalah. Selanjutnya, kita masuk ke pemain lini tengah kreatif yang menjadi jantung permainan Garuda Muda. Lini tengah ini biasanya terdiri dari gelandang bertahan yang solid serta gelandang serang yang mampu menciptakan peluang. Gelandang bertahan punya peran penting menahan serangan lawan dan mendistribusikan bola ke depan. Sementara gelandang serang bertugas membuka ruang, memberikan umpan terobosan, dan membantu striker mencetak gol. Sobat Fakta, pemain lini tengah ini seperti otak tim. Jika mereka tampil maksimal, serangan tim bisa lancar dan pertahanan pun lebih aman. Untuk lini depan, Garuda Muda memiliki beberapa penyerang muda berbakat yang bisa jadi penentu kemenangan. Biasanya, pemain sayap dengan kecepatan tinggi mampu mengeksploitasi sisi lapangan dan melakukan penetrasi ke kotak penalti lawan. Sementara striker tengah harus sigap memanfaatkan peluang, baik dari umpan silang, tendangan bebas, maupun serangan balik. Penyerang yang memiliki kemampuan finishing tinggi dan insting gol yang tajam seringkali menjadi pahlawan tim. Sobat Fakta, di laga melawan Laos atau Makau, penyerang ini berpotensi mencetak gol cepat untuk membuka keunggulan. Selain itu, jangan lupa peran winger dan pemain sayap. Mereka tidak hanya fokus menyerang, tapi juga harus turun membantu pertahanan. Winger yang cepat, lincah, dan punya kemampuan dribble mumpuni bisa menciptakan peluang gol dari sisi lapangan. Sobat Fakta, kombinasi winger yang agresif dengan striker yang tangguh bisa jadi senjata ampuh untuk menghadapi pertahanan rapat lawan. Ini sangat penting saat melawan tim seperti Makau yang biasanya menutup rapat pertahanan. Kita juga harus menyoroti lini pertahanan yang menjadi fondasi keberhasilan tim. Bek tengah yang tinggi dan kuat sangat penting untuk menghadapi duel udara, tackle, dan situasi bola mati. Fullback harus cepat menutup sisi lapangan, membantu menyerang, sekaligus menjaga pertahanan tetap solid.
Komunikasi antar bek dan kiper menjadi kunci agar pertahanan tidak mudah ditembus. Sobat Fakta, lini belakang yang disiplin dan koordinasi baik bisa membuat Garuda Muda lebih percaya diri saat menyerang. Tentunya, kiper Timnas U23 Indonesia juga memegang peran krusial. Kiper harus siap menghadapi tendangan jarak jauh, 1-lawan-1, dan bola mati. Latihan refleks, positioning, dan komunikasi dengan lini belakang sangat menentukan. Statistik menunjukkan, tim dengan kiper yang kuat seringkali lebih sulit dikalahkan, bahkan oleh tim lawan dengan kualitas menyerang lebih tinggi. Jadi, kiper Garuda Muda bakal jadi tembok terakhir yang bisa menyelamatkan tim dari kebobolan gol penting. Selain posisi, kita juga perlu melihat pemain bintang muda yang potensial jadi penentu laga. Biasanya, pemain usia 19-21 tahun yang punya kemampuan dribble cepat, visi permainan, dan insting mencetak gol tinggi. Pemain ini bisa menjadi pembeda di laga-laga penting. Sobat Fakta, keberadaan bintang muda ini memberikan energi tambahan dan bisa mengejutkan lawan yang kurang mengenal gaya bermain mereka. Kadang, satu aksi brilian dari pemain muda bisa menentukan hasil akhir pertandingan. Sekarang, mari kita prediksi siapa yang berpotensi jadi penentu kemenangan di setiap laga. Melawan Laos pada 3 September, kemungkinan penentu kemenangan adalah pemain sayap yang mampu mencetak gol cepat melalui penetrasi sisi lapangan. Laga kedua melawan Makau pada 6 September, penentu kemenangan bisa jadi striker tengah yang piawai memanfaatkan peluang dari bola mati atau serangan balik. Sedangkan laga krusial melawan Korea Selatan pada 9 September, penentu kemenangan kemungkinan besar adalah kombinasi kapten yang memimpin lini tengah, gelandang kreatif yang mampu menciptakan peluang, dan striker yang sigap mengeksekusi peluang. Sobat Fakta, prediksi ini bukan hanya soal statistik, tapi juga pengalaman dan kesiapan mental pemain. Tak kalah penting, kita harus melihat chemistry tim. Pemain yang sudah terbiasa bermain bersama biasanya lebih mudah membaca gerakan satu sama lain, sehingga kombinasi serangan lebih efektif. Timing umpan, koordinasi pressing, dan kerjasama lini belakang sangat bergantung pada chemistry tim. Sobat Fakta, pemain dengan chemistry baik seringkali mampu melakukan permainan cepat dan akurat yang bisa mengejutkan lawan, termasuk Korea Selatan yang punya fisik kuat. Selain itu, jangan lupa soal mental juara dan tekanan psikologis. Pemain kunci harus mampu mengendalikan tekanan, tetap fokus, dan bermain dengan percaya diri. Lawan yang kuat biasanya menekan sejak awal, jadi pemain Garuda Muda perlu tetap tenang dan memanfaatkan peluang dengan tepat. Mental baja dan kemampuan menjaga konsentrasi di saat-saat kritis bisa menentukan kemenangan. Sobat Fakta, kalau kita rangkum, pemain kunci dan bintang muda Garuda Muda punya peran spesifik yang saling melengkapi. Kapten tim, pemimpin di lapangan, pengatur ritme, motivator, gelandang kreatif, otak permainan, pencipta peluang, penghubung lini belakang dan depan. Striker tengah, penentu gol, memanfaatkan peluang cepat, fokus di kotak penalti. Winger atau sayap, eksploitasi sisi lapangan, dribble cepat, pendukung serangan. Lini belakang, bek kuat dan disiplin, koordinasi dengan kiper. Kiper, refleks cepat, komunikasi, tembok terakhir tim. Bintang muda, energi tambahan, aksi brilian, bisa mengejutkan lawan. Sobat Fakta, dengan kombinasi pemain kunci yang berpengalaman dan bintang muda berbakat, Garuda Muda punya peluang besar untuk tampil maksimal dan meraih kemenangan di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Tapi tentu saja, hasil di lapangan juga dipengaruhi oleh keberuntungan, dinamika pertandingan, dan keputusan pelatih saat merotasi pemain. Di bagian 8, kita bakal masuk ke prediksi laga, analisis lawan, peluang Indonesia lolos, dan strategi juara. Jadi pastikan Sobat Fakta tetap stay tune karena pembahasan bakal makin seru dan penuh insight. Prediksi laga, analisis lawan, peluang Indonesia lolos, serta strategi juara Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Ini bagian yang paling seru karena kita bakal lihat peluang nyata Garuda Muda untuk mengamankan tiket ke putaran final, sekaligus membahas strategi pelatih, formasi yang mungkin digunakan, dan situasi taktis yang bisa menentukan hasil pertandingan. Pertama,
Mari kita bahas laga pembuka melawan Laos pada 3 September tahun 2025. Secara statistik, Laos bukan lawan yang terlalu berat bagi Indonesia, namun tetap tidak boleh diremehkan. Garuda Muda kemungkinan besar akan menurunkan formasi menyerang dengan lini tengah yang dominan, sayap cepat, dan striker yang tajam di kotak penalti. Prediksi skor realistis bisa berada di kisaran 2-0 atau 3-0 untuk Indonesia, dengan catatan tim mampu memanfaatkan peluang dari serangan balik dan bola mati. Sobat Fakta, laga pembuka sangat penting untuk membangun kepercayaan diri pemain, terutama bintang muda yang baru pertama kali tampil di ajang internasional. Selanjutnya, kita masuk ke laga kedua melawan Makau pada 6 September tahun 2025. Makau dikenal sebagai tim yang bertahan rapat dan sering mengandalkan counter-attack. Strategi utama Indonesia kemungkinan adalah menekan sejak awal, menjaga penguasaan bola, dan mencari celah di sisi lapangan. Sobat Fakta, pemain sayap dan gelandang kreatif bakal menjadi kunci untuk menembus pertahanan Makau. Prediksi skor bisa lebih tipis, misal 2-1 atau 3-1, tergantung ketajaman penyerang tengah dan efektivitas umpan silang. Yang paling krusial adalah laga penentuan melawan Korea Selatan pada 9 September tahun 2025. Korea Selatan dikenal punya fisik kuat, teknik tinggi, dan permainan cepat. Ini akan menjadi tantangan terbesar bagi Garuda Muda. Strategi pelatih kemungkinan adalah menyiapkan taktik fleksibel, menahan serangan lawan dengan formasi defensif saat dibutuhkan, tapi tetap cepat melakukan serangan balik. Sobat Fakta, keberanian pemain dalam duel 1-1, ketepatan umpan, dan mental juara akan sangat menentukan hasil pertandingan ini. Prediksi skor realistis bisa 1-1 jika pertandingan ketat, atau 2-1 jika Indonesia bisa memanfaatkan peluang dengan efektif. Sekarang, mari kita lakukan analisis lawan secara singkat. Laos, tim yang relatif mudah ditembus, fokus pada pertahanan dan memanfaatkan kesalahan lawan. Kelemahan mereka adalah fisik dan kreativitas serangan terbatas. Indonesia bisa memanfaatkan sisi lapangan dan tendangan jarak jauh. Maka, tim bertahan rapat, cepat dalam serangan balik. Indonesia perlu sabar, menjaga penguasaan bola, dan menekan saat momen tepat. Pemain sayap dan striker tengah berperan besar. Korea Selatan, tim tangguh, fisik kuat, dan disiplin taktik tinggi. Lini tengah Indonesia harus bekerja keras, lini belakang disiplin, dan kiper siap menghadapi tembakan jarak jauh serta bola mati. Berbicara peluang Indonesia lolos ke putaran final, faktor utamanya adalah kemenangan di laga pembuka dan kedua, serta performa maksimal melawan Korea Selatan. Jika Garuda Muda bisa menang lawan Laos dan Makau, peluang lolos hampir pasti. Namun, laga melawan Korea Selatan bisa menjadi penentu posisi juara grup. Sobat Fakta, mental juara, disiplin taktik, dan konsistensi performa pemain akan menentukan apakah Indonesia bisa merebut posisi pertama grup atau setidaknya lolos sebagai runner-up terbaik. Sekarang mari kita bahas strategi juara Garuda Muda. Pelatih kemungkinan akan menerapkan kombinasi strategi menyerang dan bertahan fleksibel. Formasi yang mungkin digunakan adalah 4-3-3 atau 4-2-3-1, dengan fokus pada penguasaan bola, pergerakan cepat sayap, dan kombinasi striker tengah yang tajam. Sobat Fakta, serangan balik cepat menjadi kunci saat menghadapi tim lebih kuat seperti Korea Selatan. Selain itu, bola mati seperti tendangan bebas dan corner kick bisa menjadi peluang emas untuk mencetak gol. Selain itu, rotasi pemain juga sangat penting. Laga yang padat dalam waktu seminggu membuat pelatih harus pintar menjaga kondisi fisik pemain. Pemain yang tampil di laga pembuka mungkin digantikan dengan pemain cadangan berkualitas untuk menjaga kebugaran. Sobat Fakta, manajemen stamina ini bisa menentukan konsistensi performa tim sepanjang kualifikasi. Kita juga perlu melihat peran bintang muda. Pemain muda dengan energi tinggi bisa memberikan akselerasi serangan, dribble mengejutkan, dan kreativitas yang sulit dibaca lawan. Keberanian pemain muda dalam duel 1-1 seringkali bisa menciptakan gol penting. Sobat Fakta, kombinasi pemain berpengalaman dan bintang muda menjadi kunci sukses tim di kualifikasi ini. Selain strategi di lapangan, dukungan supporter juga memainkan peran besar. Indonesia menjadi tuan rumah,
sehingga dukungan penuh dari tribun akan memberikan motivasi tambahan bagi pemain. Sorakan penonton, yel-yel, dan dukungan moral bisa menambah energi pemain saat menghadapi tekanan lawan. Sobat Fakta, suasana stadion yang mendukung bisa jadi faktor ke-8 yang membantu Indonesia meraih kemenangan. Kalau kita simpulkan, prediksi dan strategi kunci Garuda Muda di kualifikasi Piala Asia U23 2026 adalah menang lawan Laos dan Mako untuk membuka peluang lolos, fokus pada penguasaan bola, pergerakan sayap, dan serangan balik cepat. Pertahanan disiplin dan kiper siap menghadapi tendangan jarak jauh lawan kuat. Pemain kunci dan bintang muda tampil maksimal. Rotasi pemain untuk menjaga stamina. Dukungan supporter menjadi motivasi tambahan. Sobat Fakta, dengan kombinasi strategi ini, Garuda Muda punya peluang besar untuk menembus putaran final Piala Asia U23 ke 2026. Namun, seperti biasa, sepak bola selalu penuh kejutan. Hasil akhir sangat bergantung pada performa pemain di lapangan, keputusan taktis pelatih, dan sedikit keberuntungan. Di akhir bagian 8 ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kualifikasi Piala Asia U23 2026 menjadi momen penting bagi Garuda Muda untuk menunjukkan kualitas, kekompakan tim, dan kemampuan bersaing di level Asia. Dengan persiapan matang, strategi tepat, dan dukungan penuh supporter, peluang Indonesia meraih hasil maksimal sangat terbuka lebar. Sobat Fakta, pastikan kalian ikuti terus update Timnas U23 Indonesia, karena perjalanan mereka bakal seru dan penuh aksi menegangkan. Dampak kualifikasi Piala Asia U23 2026 bagi sepak bola Indonesia, perkembangan pemain muda, serta prospek jangka panjang Garuda Muda. Bagian ini penting karena tidak hanya soal kemenangan di lapangan, tapi juga bagaimana turnamen ini bisa memengaruhi masa depan sepak bola Indonesia, mulai dari kualitas pemain, peluang profesional, hingga reputasi di kancah Asia. Pertama-tama, mari kita lihat dampak kualifikasi bagi sepak bola Indonesia secara umum. Menjadi tuan rumah kualifikasi tentu memberikan keuntungan tersendiri, seperti kontrol penuh atas logistik, dukungan supporter, dan kondisi lapangan yang familiar bagi pemain. Sobat Fakta, hal ini tidak hanya meningkatkan peluang menang di setiap laga, tapi juga memberi pengalaman berharga bagi tim nasional dalam menghadapi turnamen internasional. Pengalaman ini penting untuk membangun mental juara yang dibutuhkan ketika tampil di Piala Asia U23 2026 atau bahkan Piala Dunia U23 di masa mendatang. Selain itu, kualifikasi ini juga menjadi tolok ukur perkembangan pemain muda Indonesia. Banyak pemain yang baru pertama kali tampil di level internasional bisa mengukur kemampuan mereka melawan pemain dari negara lain dengan kualitas berbeda. Sobat Fakta, momen ini seperti laboratorium nyata bagi pelatih untuk menilai kekuatan tim, kelemahan individu, serta menentukan strategi yang tepat. Pemain yang mampu tampil konsisten dan beradaptasi cepat dengan permainan internasional akan menjadi aset penting bagi timnas senior di masa depan. Berbicara soal perkembangan pemain muda, turnamen ini membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan pengalaman tak ternilai. Misalnya, pemain yang bisa mencetak gol atau menampilkan skill individu menonjol bakal menarik perhatian klub profesional, bahkan di luar negeri. Sobat Fakta, kesempatan tampil di ajang internasional bisa meningkatkan kualitas teknis, kemampuan membaca permainan, dan mental bertanding di level tinggi. Ini juga memicu kompetisi sehat di dalam tim karena semua pemain ingin menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Selain itu, keberhasilan Garuda Muda di kualifikasi ini akan mempengaruhi reputasi sepak bola Indonesia di kancah Asia. Jika Indonesia mampu tampil konsisten, meraih kemenangan, dan bahkan lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026, hal ini akan meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang memiliki pemain muda berkualitas. Sobat Fakta, reputasi positif ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri pemain dan pelatih, tapi juga menarik sponsor, investor, dan perhatian media internasional yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan sepak bola nasional secara keseluruhan. Kualifikasi juga berdampak pada pengembangan infrastruktur dan manajemen sepak bola di Indonesia. Sebagai tuan rumah, stadion, lapangan latihan, sistem tiket, dan fasilitas pendukung harus disiapkan dengan standar internasional. Sobat Fakta,
Pengalaman mengelola turnamen internasional akan melatih pihak penyelenggara, latih, dan staf timnas untuk bekerja lebih profesional yang nantinya bisa diterapkan di kompetisi domestik maupun turnamen internasional lainnya. Sekarang mari kita bahas prospek jangka panjang Garuda Muda. Pemain yang berhasil tampil menonjol di kualifikasi ini berpotensi menjadi pilar timnas senior, ikut bersaing di Piala AFF, Piala Asia, hingga kualifikasi Piala Dunia. Sobat Fakta, pengalaman bertanding melawan tim kuat seperti Korea Selatan, Laos, dan Makau akan membentuk mental bertanding yang tangguh yang sangat dibutuhkan saat menghadapi lawan level tinggi di masa depan. Selain itu, kualifikasi ini bisa mendorong pembinaan pemain muda secara lebih serius. Klub-klub di Indonesia dan akademi sepak bola akan lebih fokus melatih pemain di usia muda, menyiapkan mereka untuk masuk tim nasional. Sobat Fakta, ini seperti investasi jangka panjang. Semakin banyak pemain muda berbakat yang terasah, semakin tinggi peluang Indonesia bersaing di level Asia dan dunia. Tidak kalah penting, turnamen ini juga memberi peluang bagi pelatih dan staf kepelatihan untuk mengevaluasi taktik, formasi, dan strategi tim. Pelatih dapat mengamati bagaimana pemain beradaptasi dengan tekanan pertandingan internasional, bagaimana rotasi pemain memengaruhi performa tim, dan strategi apa yang paling efektif melawan lawan berbeda. Sobat Fakta, evaluasi ini sangat penting untuk membentuk tim yang siap menghadapi turnamen besar di masa depan. Kualifikasi juga memiliki dampak psikologis positif bagi pemain muda. Mereka belajar untuk bekerja sama, menghadapi tekanan, menang dan kalah dengan sportif, serta membangun mental juara. Sobat Fakta, mental juara ini sangat krusial karena sering menjadi pembeda antara tim yang hanya sekadar kuat secara fisik dengan tim yang mampu meraih prestasi besar di level internasional. Selain itu, dukungan media dan supporter menjadi faktor penting. Liputan yang positif, antusiasme supporter, dan sorak-sorai di stadion membuat pemain merasa dihargai dan termotivasi. Sobat Fakta, atmosfer seperti ini bisa menumbuhkan rasa bangga dan tanggung jawab lebih besar bagi pemain untuk tampil maksimal. Terakhir, kualifikasi ini juga membuka prospek karier profesional pemain muda. Bagi pemain yang tampil cemerlang, peluang untuk direkrut klub besar baik di dalam maupun luar negeri akan meningkat. Sobat Fakta, ini memberikan motivasi tambahan bagi pemain untuk berlatih lebih keras, meningkatkan skill, dan menjaga disiplin. Kesimpulannya, kualifikasi Piala Asia U23 2026 bukan sekadar ajang pertandingan, tapi juga momen penting bagi pengalaman dan perkembangan pemain muda, penguatan mental bertanding, peningkatan reputasi sepak bola Indonesia di Asia, pembinaan infrastruktur, manajemen, dan kepelatihan profesional, peluang karier profesional bagi pemain berbakat. Sobat Fakta, dengan semua manfaat ini, Garuda Muda memiliki peluang besar untuk tidak hanya meraih kemenangan, tetapi juga membentuk fondasi sepak bola Indonesia yang lebih solid dan kompetitif di masa depan. Jadi jangan lewatkan setiap momen kualifikasi ini, karena perjalanan mereka adalah cerminan masa depan sepak bola tanah air. Perjalanan Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Grup J. Sebagai tuan rumah di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Garuda Muda tampil dengan penuh semangat. Laga pertama melawan Laos pada 3 September menjadi pembuka yang menegangkan sekaligus penting untuk menentukan momentum tim. Dalam pertandingan ini, pemain menunjukkan kombinasi skill teknis, kecepatan, dan kerjasama yang solid. Sobat Fakta, kemenangan atau hasil positif di laga pembuka selalu menjadi booster moral bagi tim, dan ini terlihat jelas saat Garuda Muda mampu menguasai permainan. Laga kedua melawan Makau pada 6 September menjadi momen pembuktian konsistensi. Sobat Fakta, kunci di pertandingan ini adalah kemampuan tim untuk menjaga fokus dan menghindari underestimation terhadap lawan. Dalam sepak bola, setiap gol, setiap assist, dan setiap intercept bisa menjadi penentu hasil akhir. Garuda Muda menunjukkan bahwa mereka sudah belajar dari pertandingan sebelumnya dan mampu tampil lebih solid, baik dalam bertahan maupun menyerang. Laga penutup melawan Korea Selatan pada 9 September adalah yang paling krusial. Sobat Fakta, Korea Selatan dikenal sebagai salah satu tim kuat di Asia. Jadi ini adalah ujian mental dan kemampuan Garuda Muda. Dalam pertandingan ini, tim tidak hanya mengandalkan skill individu,
tapi juga strategi yang matang dari pelatih. Rotasi pemain, pemilihan formasi, dan penyesuaian strategi saat menghadapi tekanan lawan menjadi faktor penentu. Hasil pertandingan ini memberikan gambaran jelas tentang posisi Indonesia di level Asia dan kesiapan pemain menghadapi turnamen internasional besar. Selanjutnya, mari kita soroti pemain yang menonjol selama kualifikasi. Sobat Fakta, setiap turnamen selalu ada pemain yang mampu mencuri perhatian dengan skill individu atau kontribusi tim. Misalnya, gelandang kreatif yang mampu membuka peluang, striker yang efektif memanfaatkan peluang, atau kiper yang melakukan penyelamatan krusial. Pemain-pemain ini tidak hanya membantu tim menang, tapi juga memberi inspirasi bagi generasi muda di seluruh Indonesia. Mereka adalah wajah masa depan sepak bola nasional yang bisa tampil di Piala AFF, Piala Asia, atau bahkan kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, kualifikasi ini juga menjadi ajang pembelajaran bagi seluruh tim, termasuk pemain yang belum tampil maksimal. Setiap pengalaman di lapangan, baik kemenangan maupun kekalahan, menjadi pelajaran berharga. Sobat Fakta, pemain belajar membaca permainan lawan, mengelola tekanan, dan bekerja sama secara efektif dalam tim. Mentalitas ini sangat penting untuk membentuk tim yang tangguh dan konsisten di level internasional. Sekarang, mari kita bahas tips menonton kualifikasi agar lebih seru dan maksimal ala Cek Fakta. Pertama, pastikan Sobat Fakta menonton melalui jalur resmi, seperti PSSI atau stasiun televisi yang menayangkan pertandingan secara live. Hal ini penting untuk menghindari hoaks, siaran ilegal, atau kualitas streaming yang buruk. Kedua, catat jadwal setiap laga dan siapkan diri untuk mengikuti jalannya pertandingan. Misalnya, laga Indonesia selalu kick-off jam 19:30 WIB, jadi bisa disiapkan dari rumah bersama keluarga atau teman-teman pecinta sepak bola. Ketiga, Sobat Fakta bisa membuat catatan kecil tentang pemain yang menonjol, strategi tim, atau momen-momen penting dalam pertandingan. Ini tidak hanya membuat pengalaman menonton lebih interaktif, tapi juga membantu memahami pola permainan dan kekuatan serta kelemahan tim. Keempat, aktif di media sosial untuk berdiskusi dengan supporter lain bisa menambah keseruan. Namun tetap jaga etika dan hindari komentar negatif atau provokatif. Selain itu, jangan lupa untuk menikmati atmosfer pertandingan. Jika menonton langsung di stadion, nikmati sorak-sorai dan dukungan supporter, karena ini memberi energi positif bagi pemain. Jika menonton di rumah, bisa sambil membuat suasana seru dengan teman atau keluarga, menggunakan banner atau atribut timnas. Sobat Fakta, pengalaman menonton yang maksimal akan membuat setiap gol, assist, atau penyelamatan kiper terasa lebih mendebarkan. Tak kalah penting, Sobat Fakta juga bisa mengikuti berita dan analisis pertandingan setelah laga selesai. Banyak media dan kanal YouTube, termasuk Cek Fakta, yang menyajikan highlight, ulasan taktik, dan evaluasi pemain. Analisis ini berguna untuk memahami keputusan pelatih, kinerja pemain, dan strategi lawan, sehingga pengalaman menonton tidak hanya hiburan, tapi juga edukatif. Terakhir, mari kita bicara soal prospek masa depan Garuda Muda. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 adalah batu loncatan untuk memperkuat tim nasional senior. Pemain muda yang tampil apik memiliki peluang untuk masuk skuad utama, berkompetisi di level profesional, dan mengharumkan nama Indonesia di Asia maupun dunia. Sobat Fakta, setiap langkah Garuda Muda di kualifikasi adalah investasi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia, dari pembinaan pemain, pengembangan mental, hingga reputasi di kancah internasional. Kesimpulannya, Sobat Fakta, seri kualifikasi Piala Asia U23 2026 ini memberikan banyak pelajaran dan pengalaman berharga. Ringkasan perjalanan Garuda Muda, dari laga pembuka melawan Laos, laga kedua melawan Makau, hingga laga penutup melawan Korea Selatan. Highlight pemain, individu yang menonjol dalam skill, strategi, dan kontribusi tim. Tips menonton, ikuti jalur resmi, catat jadwal, analisis permainan, nikmati atmosfer, dan diskusi sehat. Prospek masa depan, membentuk pemain tangguh, meningkatkan reputasi Indonesia, dan investasi jangka panjang bagi sepak bola nasional. Sobat Fakta, dengan semua ini, kita bisa melihat bahwa kualifikasi bukan hanya soal menang atau kalah,
tapi juga soal pertumbuhan, pembelajaran, dan persiapan masa depan. Jadi jangan sampai ketinggalan setiap laga, dukung Garuda Muda, dan rasakan serunya sepak bola internasional dari dekat. Sampai di sini, terima kasih sudah mengikuti seri lengkap Cek Fakta tentang kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Tetap semangat mendukung Garuda Muda, dan sampai jumpa di seri berikutnya.